seharusnya sosial movement itu berbasiskan ekonomi atau berbasiskan diskriminasi identitas itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, ada 3 argumen utama yang disampaikan oleh tim pemerintah. Yang pertama adalah bahwasanya apabila perjuangan itu berbasis identitas, maka hanya akan memperjuangkan kelompok-kelompok tertentu. Tetapi Dewan Juri yang terhormat, mereka mengabaikan bahwa permasalahan-permasalahan yang kecil yang muncul dari sebuah kelompok dapat menjadi permasalahan yang lebih besar ke depannya apabila tidak diselesaikan. Dewan Juri yang terhormat, kita bisa melihat contohnya seperti insiden penindasan ras kulit hitam yang terjadi di Amerika yang kemudian menimbulkan gerakan-gerakan seperti Black Lives Matter yang kemudian mengancam perekonomian dan keamanan di Amerika Serikat itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, sehingga akan lebih baik ketika kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil ini terlebih dahulu. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua adalah argumen mereka bahwasanya dengan adanya perjuangan berbasis identitas ini justru akan hanya memperjuangkan suatu ras dan ras lainnya akan mendapatkan ancaman. Namun Dewan Juri yang terhormat, mereka melupakan bahwasannya tuntutan untuk mendapatkan persamaan hak berbeda halnya dengan perampasan hak itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, kita dapat melihat bahwasannya pada social movement Black Lives Matter itu sendiri pun mereka memperjuangkan hak-hak orang-orang berkulit hitam tanpa merampas hak-hak orang berkulit putih. Dewan Juri yang terhormat, sehingga argumen ini pun tidak dapat dipakai. Kemudian yang ketiga, dalam case mereka mengatakan bahwasanya apabila perjuangan ini berlandaskan ekonomi, maka mereka akan memperjuangkan masyarakat yang berada pada kelas bawah atau menengah. Dewan Juri yang terhormat, namun dari awal argumen ini seolah mengatakan bahwa ketika kami melakukan perjuangan dengan berbasiskan diskriminasi identitas, maka kami tidak memperjuangkan orang-orang yang berada di kelas bawah. Namun Dewan Juri yang terhormat, pemerintah mengabaikan bahwasanya orang-orang yang berada di kelas bawah justru adalah orang-orang yang mengalami krisis yang disebabkan oleh diskriminasi identitas itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian latar belakang dari munculnya perdebatan kali ini adalah bahwasanya di Indonesia maupun di dunia internasional saat ini permasalahan yang muncul itu justru disebabkan oleh diskriminasi identitas. Di sini saya dapat katakan bahwa diskriminasi identitas adalah akar permasalahan yang ada di dunia. Dewan Juri yang terhormat. Buktinya adalah seperti yang ada di Amerika Serikat. Orang-orang yang memiliki ras kulit hitam akan mendapatkan diskriminasi dari pemerintah itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat. Hal diskriminasi ini kemudian akan berdampak pada permasalahan-permasalahan lain. Yang pertama adalah permasalahan ekonomi, di mana orang-orang ini akan mendapatkan kesempatan kerja yang lebih kecil dan gaji yang lebih rendah daripada orang-orang yang berkulit putih. Dewan Juri yang terhormat. Kedua yaitu adalah di bidang kesehatan. Dewan Juri yang terhormat, di mana orang-orang yang berkulit hitam ini akan menjadi kelinci percobaan obat-obatan yang kemudian yang baru ditemukan oleh para peneliti untuk kemudian diaplikasikan ke orang kulit hitam. Apabila mereka gagal, mereka akan terbunuh, dan apabila berhasil baru akan diterapkan ke orang-orang berkulit putih. Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, tujuan yang ingin kami capai dari perdebatan kali ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia, dimulai dari permasalahan-permasalahan mendasar seperti diskriminasi identitas itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, sehingga apabila permasalahan ini terselesaikan, maka tidak akan terjadi permasalahan-permasalahan yang lebih besar ke depannya seperti permasalahan ekonomi ataupun kesehatan itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian ada 4 alasan mengapa kami tidak setuju apabila pergerakan harus berdasarkan atau berbasis perekonomian. Yang pertama adalah bahwasanya fakta bahwa permasalahan ekonomi adalah permasalahan utama yang sudah menjadi patokan di setiap negara. Bahwasanya negara sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi ini. Dewan Juri yang terhormat. Faktanya adalah bahwa permasalahan ekonomi sudah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, sehingga tidak diperlukan lagi adanya pergerakan-pergerakan sosial agar pemerintah meninjau permasalahan ekonomi ini sendiri. Dewan Juri yang terhormat. Sehingga ketika diperlukannya ada social movement, maka seharusnya pergerakan-pergerakan tersebut lebih berfokus kepada permasalahan-permasalahan yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah itu sendiri. Yang kedua adalah bahwa permasalahan ekonomi ini sudah mendapatkan solusi dari pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, berupa beberapa kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, isu-isu sosial seperti diskriminasi identitas, diskriminasi ras ini adalah isu-isu yang terabaikan di dunia. Dewan Juri yang terhormat, sehingga diperlukan adanya orang-orang atau kelompok-kelompok yang menyuarakan permasalahan ini agar dapat terselesaikan, dan hal ini sesuai dengan adanya tujuan dari adanya sosial movement atau pergerakan sosial itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat. Seperti yang kita ketahui, pada prinsipnya sebuah pergerakan sosial bertujuan untuk mengangkat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, namun terabaikan di sisi pemerintah sehingga tidak dapat terselesaikan dan tidak mendapatkan solusi apapun. Nah, disinilah kemudian muncul kelompok-kelompok yang disebut dengan pergerakan sosial untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, beberapa argumen yang sudah saya sampaikan tadi, maka kami selaku tim oposisi percaya bahwa seharusnya setiap pergerakan sosial itu berdasarkan atas diskriminasi identitas, bukan berdasarkan ekonomi. Dewan Juri
mengatakan bahwasanya gerakan sosial berbasis isu kontemporer tidak cukup dikenakan 3 hal utama. Pertama, karena isu sosial kontemporer bersifat sektarian atau mengacu pada kelompok tertentu, dan yang kedua bahwasanya permasalahan kelompok bisa bersifat tumpang tindih, dan yang ketiga bahwasanya permasalahan isu kontemporer tidak sekompleks permasalahan perekonomian. Saya akan menjelaskan bagaimana argumen-argumen tersebut akan jatuh. Pertama, ketika tim pemerintah mengatakan bahwasanya isu-isu sosial kontemporer bersifat sektarian atau mengacu kepada kelompok tertentu dan mengacukan masalah kelompok lain tanpa pembelaan, argumen ini tidak benar. Pertama, karena ketika tim pemerintah mengatakan tentang bagaimana kelompok lain ini dibela dan meninggalkan kelompok lain tanpa pembelaan, ketika kelompok-kelompok itu sendiri mengacu kepada identitas yang di sini merupakan identitas ras, gender ataupun identitas itu sendiri Dewan Jurian Terhormat. Dan ketika mereka mengatakan bahwasanya akan ada pembelaan, kami dari tim oposisi mempertanyakan pembelaan ekonomi seperti apa yang dimaksud oleh tim pemerintah. Apakah pembelaan itu merupakan suatu bentuk sosialisasi UMKM ataupun pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya alam? Dan ketika sosialisasi yang dimaksud adalah sosialisasi demikian, maka hal tersebut akan berada di tangan pemerintah, bukan dalam gerakan-gerakan sosial yang direkomendasikan. Dan kami ingin menjelaskan bagaimana sejak awal pun di dalam permasalahan perekonomian ada klasifikasi. Tidak hanya terjadi di dalam klasifikasi isu-isu kontemporer, di dalam permasalahan perekonomian pun ada klasifikasi di mana ada kaum menengah ke bawah ataupun kaum menengah ke atas yang menjadi normal. Dan ketika pemerintah yang seharusnya sudah bertanggung jawab terhadap permasalahan ekonomi ini meminta masyarakat juga menyuarakan permasalahan tentang kelas ekonomi, maka secara tidak langsung pemerintah membungkam kesempatan bagi masyarakat untuk menyuarakan isu-isu kontemporer seperti permasalahan identitas ataupun ras, gender dan lain-lain dari kita. Dan ketika mereka mengatakan bahwasanya permasalahan kelompok bisa bersifat tumpang tindih dan pembelaan tertentu bisa menjadi serangan terhadap pihak lain, kasus ini akan lebih mungkin terjadi di dalam skenario tim pemerintah. Saya akan menjelaskannya sebagai di mana ada suatu perusahaan di Cina, suatu perusahaan ekstrim yang mempekerjakan tenaga kerja dengan upah yang sangat rendah tanpa asuransi tenaga kerja dengan Dewan Terhormat. Dan dalam hal ini, ketika kita ingin membela mereka yang para tenaga kerja dengan upah rendah, secara tidak langsung kita akan memberikan serangan ataupun merugikan terhadap perusahaan. Oleh karena itu pun Dewan Jurian Terhormat, skenario penyerangan itu akan lebih mungkin terjadi di kasus pemerintah. Dan pun ketika kita menyuarakan kesetaraan atau kelas ekonomi untuk mereka yang tenaga kerja dengan upah rendah ini, pada akhirnya putusan akan berada di tangan perusahaan dan pemerintah Dewan Jurian Terhormat. Hingga akhirnya di mana pada akhirnya pun masyarakat tidak memiliki andil sekuat pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi itu sendiri Dewan Jurian Terhormat. Di mana yang memiliki power terhadap permasalahan ekonomi yang bersifat sistematik ini adalah pemerintah itu sendiri Dewan Jurian Terhormat. Ketika mereka mengatakan bahwasanya pembelaan tumpang tindih akan terjadi, ini juga akan lebih mungkin terjadi di dalam kasus pemerintah. Karena di dalam kasus-kasus isu kontemporer seperti feminisme dan BLM tidak ada yang membela bahwasanya orang-orang berkulit putih merupakan inferior, merupakan orang yang mengintimidasi di sini dan juga. Tapi kita mengakui bahwasanya mereka memiliki white privilege dan kita menginginkan mereka untuk membela atau menggunakan privilege mereka untuk menyuarakan kesetaraan bagi mereka yang berkulit hitam. Sama halnya dengan feminisme yang mengangkat isu tentang kesetaraan gender. Dan Dewan Jurian Terhormat saya akan menjelaskan bagaimana pada prinsipnya permasalahan ekonomi tersebut bersifat universal dan terlalu besar dan tidak bisa diselesaikan oleh gerakan sosial tersebut Dewan Jurian Terhormat. Di mana saya akan mencontohkan permasalahan ekonomi di Vietnam tidak akan bisa diselesaikan oleh suara dari gerakan sosial masyarakat di Indonesia Dewan Jurian Terhormat. Karena yang memiliki andil untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi di suatu negara ataupun wilayah adalah pemerintah dari negara itu sendiri Dewan Jurian Terhormat. Sehingga saya menekankan sekali lagi pada prinsipnya pun yang memiliki power ataupun kekuatan untuk menyuarakan permasalahan ekonomi yang bersifat sistematik dan sistematik ini adalah pemerintah itu sendiri. Dan ketika pemerintah meminta masyarakat juga mengeluhkan suara untuk membantu mereka yang memiliki kelas ekonomi rendah, kami mempertanyakan bagaimana pembelaan tersebut akan dilaksanakan. Dan Dewan Jurian Terhormat, ketika pada prakteknya Dewan Jurian Terhormat, pembelaan sistemis secara ekonomi pada akhirnya tetap akan berada di pundak pemerintah itu lagi, sebab gerakan sosial yang membela ketimpangan kelas ekonomi ini akan seperti apa? Kami mempertanyakan, apakah gerakan sosial ini akan membentuk penggalangan dana untuk mereka para tenaga kerja dengan upah rendah, atau apakah kita akan memberikan uang untuk mereka kaum menengah ke bawah, atau apakah kita akan menghapuskan kelas menengah ke bawah atau kelompok orang miskin tersebut dalam sistem ekonomi dengan cara yang diamini oleh tim pemerintah. Dan pada akhirnya Dewan Jurian Terhormat semua ini akan kembali di tangan pemerintah. Dan kami, gerakan-gerakan sosial ini akan berfokus untuk menyuarakan tentang hal-hal yang seharusnya bisa disuarakan karena kita melihat bagaimana hal tersebut benar-benar terjadi di depan mata kami sebagai masyarakat sosial. Terima kasih.
Dewan Juri yang terhormat yang mana dapat kami simpulkan bahwasanya kekhawatiran terbesar dari tim pro adalah bagaimana ketika gerakan sosial ini berfokus pada isu-isu diskriminasi identitas, maka permasalahan yang disuarakan hanyalah permasalahan yang dialami oleh sebagian golongan dan tidak seluruhnya Dewan Juri yang terhormat. Namun Dewan Juri yang terhormat, hal inilah tujuan dari gerakan sosial itu sendiri. Karena kita di sini bagaimana kita dapat mengangkat isu-isu yang terjadi pada kaum minoritas Dewan Juri yang terhormat. Karena ketika isu-isu yang terjadi pada kaum minoritas tersebut tidak diangkat, maka isu-isu tersebut akan hilang dan tenggelam Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya adalah bagaimana mereka mengatakan bahwasanya permasalahan ekonomi merupakan permasalahan yang kompleks dan tidak terlihat Dewan Juri yang terhormat. Namun dapat kami bantah sekali lagi bahwasanya isu ekonomi yang ada di masyarakat justru terlihat dengan jelas Dewan Juri yang terhormat. Karena kita dapat membedakan bagaimana orang-orang memiliki krisis ekonomi dan bagaimana orang-orang memiliki pendapatan yang kurang dari semestinya Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya adalah bagaimana kami masuk dalam skenario terbaik kami. Yang pertama adalah adanya gerakan sosial yang dilandasi dengan urgensi. Nah, mengapa demikian? Karena isu berbasis identitas harus disuarakan melalui gerakan sosial itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Karena tidak adanya badan khusus dari pemerintah yang dapat menanggulangi permasalahan ini sendiri Dewan Juri yang terhormat. Karena berbeda dengan isu ketimpangan kelas ekonomi. Ketika kita mengetahui bahwasannya ketimpangan ekonomi tersebut dapat diselesaikan oleh pemerintah, salah satunya adalah melalui Menteri Perekonomian. Karena kita mengetahui sendiri bahwasannya dengan ada atau tidaknya gerakan sosial dari masyarakat, maka permasalahan ekonomi akan tetap ditanggulangi oleh pemerintah itu sendiri. Nah, lalu dengan berfokusnya pada isu identitas dalam gerakan sosial, artinya kita juga menanggulangi permasalahan yang ada di dalam masyarakat, yaitu ekonomi Dewan Juri yang terhormat. Karena kita ketahui bahwasanya sebenarnya ekonomi ini berawal dari adanya rasisme Dewan Juri yang terhormat, sehingga dapat kita simpulkan akar dari permasalahan ekonomi sendiri adalah rasisme itu sendiri Dewan Juri yang terhormat, seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami. Selanjutnya adalah dengan adanya proposal kami, kita dapat melahirkan kebijakan publik terkait isu-isu yang dapat menanggulangi perekonomian itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Ketika kita menanggulangi permasalahan dari akarnya, yaitu mengenai isu diskriminasi sosial atau diskriminasi identitas, maka hal tersebut akan dapat kita lakukan secara dari akarnya Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya adalah bagaimana skenario terbaik mereka. Yang pertama adalah bagaimana mereka dapat menyentuh seluruh kalangan masyarakat Dewan Juri yang terhormat secara universal. Namun Dewan Juri yang terhormat mereka membahas mengenai ekonomi yang mana hal tersebut lebih luas daripada isu-isu diskriminasi. Nah, sehingga Dewan Juri yang terhormat dapat kita ketahui bahwasanya dengan ada skenario terbaik mereka, justru hal tersebut dapat menjadi skenario terburuk mereka. Karena Dewan Juri yang terhormat dengan adanya pengatasan masalah terkait masalah-masalah yang jauh lebih besar dan universal dengan berbagai golongan yang lebih besar lagi Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut justru tidak adanya efisiensi waktu dalam pemecahan masalah tersebut Dewan Juri yang terhormat. Nah, selanjutnya Dewan Juri yang terhormat masuk ke dalam Dewan Juri yang terhormat selanjutnya masuk ke dalam solusi kami, yaitu bagaimana gerakan sosial berbasis diskriminasi dengan teknik bottom to up dapat kita suarakan Dewan Juri yang terhormat. Yang mana teknik tersebut adalah bagaimana kita menyuarakan keresahan terkait isu identitas atau diskriminasi yang ada di masyarakat, yang kita suarakan kepada pemerintah, sehingga pemerintah pun dapat mengeluarkan kebijakan publik yang dapat mengatasi permasalahan itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Yang mana hal tersebut dapat kita terapkan dengan mekanisme yang pertama adalah mendata isu-isu diskriminasi yang ada di masyarakat, sehingga Dewan Juri yang terhormat kita ketahui bahwasanya isu-isu yang ada di masyarakat merupakan hal-hal yang begitu kompleks Dewan Juri yang terhormat, sehingga kita harus mendata bagaimana nanti kita dapat memprioritaskan isu-isu mana saja yang dapat kita suarakan terlebih dahulu. Nah, tentunya adalah kita memprioritaskan isu-isu yang jauh lebih darurat dengan pertimbangan yang pertama adalah jumlah golongan atau masyarakat yang terlibat Dewan Juri yang terhormat. Dan yang kedua adalah bagaimana dampak dari isu tersebut kepada masyarakat ataupun negara Dewan Juri yang terhormat. Nah, yang selanjutnya adalah kita dapat melakukan gerakan sosial berbasis identitas terhadap isu-isu yang sudah menjadi prioritas Dewan Juri yang terhormat. Nah, selanjutnya ketika isu-isu tersebut telah kita suarakan, maka dari itu pemerintah dapat melahirkan kebijakan publik mengenai diskriminasi identitas, sehingga diskriminasi di masyarakat dapat diminimalisir Dewan Juri yang terhormat. Nah, dengan kita meminimalisir diskriminasi yang ada di masyarakat, maka secara tidak langsung perekonomian di masyarakat juga akan pulih secara perlahan Dewan Juri yang terhormat. Karena kita ketahui permasalahan ekonomi itu sendiri berawal dari adanya isu diskriminasi seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara satu dan pembicara kedua dari tim kami. Maka dari itu kami secara bangga tetap kontra terhadap musik kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.